Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pada sore ini kita kembali bertemu dan dalam suasana yang agak griming-griming gitu ya, karena Merapi meledak dan dampaknya sampai ke Jawa Timur. Jadi saya kena hawa, banyak yang sakit di Jawa Timur ya. Mudah-mudahan kita semua punya daya tahan tinggi dan bisa sehat dalam hal ini. Selamat juga menyongsong bulan Ramadan untuk kita semua. Semoga pada bulan penuh berkah ini kita semua dapat memanfaatkan semua peluang ya, kebaikan yang diberikan kepada Tuhan, dari Allah untuk kita semua. Selamat beribadah puasa. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Nina ya panggilannya, Mbak Astinawati. Ini adalah Ketua Rampak Sarinah di Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Saya sudah mengenal lama sekali beliau, tahun berapa itu Mbak ya, 2017, 2016 ya, bahkan lebih awal lagi ya, tapi karena Rampak Sarinah berdiri 2017, kita intensif di 2017 ini. Tadi videonya sudah menyapa kita dengan suasana latihan di Padepokannya Rampak Sarinah di Kabupaten Tulungagung. Kalau teman-teman melihat ada range usia yang cukup menarik ya, ada yang masih milenial, ada ibu-ibu, tapi kebanyakan ibu-ibu ya. Tapi istimewanya di Rampak Sarinah Tulungagung ini juga ada segmen milenialnya, para mahasiswi, dan kalau dibandingkan dengan Rampak Sarinah Kediri di tayangan yang lalu, ini ada yang khas ya di Tulungagung, yaitu mereka berseni budaya tradisional. Sebagaimana yang dulu saya sudah awal ungkapkan, Rampak Sarinah berdiri di atas 3 pilar ya, yaitu Trisakti. Yang pertama berdikari di ekonomi, kemudian berkepribadian di kebudayaan, lalu berdaulat di bidang politik. Nah, Tulungagung ini mengambil di pilar yang kebudayaan. Nanti kita akan berbincang dengan Mbak Nina dan nanti akan lebih dalam kita pelajari apa ya dan mengapa, lalu bagaimana dinamika Rampak Sarinah Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Ya ampun, baru ketemu sekarang ya di Zoom ya. Mbak Nina, ini bisa diceritakan kepada para audiens, para sahabat TV Desa, untuk menceritakan kegiatan Rampak Sarinah di Tulungagung apa saja, Mbak? Terima kasih Mbak Eva. Juga selamat malam para penonton TV Desa yang saat ini ikut di live YouTube TV Desa. Alhamdulillah, Mbak Eva, kita sudah lama di tahun 2017 ketemu, ada Rampak Sarinah berdiri. Alhamdulillah di Tulungagung luar biasa tanggapannya Mbak Eva. Rampak Sarinah di Tulungagung kita sudah di UMKM-nya, jadi kita di 3 pilar, kemudian di seni budaya, lalu di ini Mbak, UMKM, seni budaya, kemudian kita pelatihan ya, pemberdayaannya itu Mbak Eva. Mbak Eva. Kemudian kita jumlah peserta ya sekitar dari 19 kecamatan, kami berusaha merangkulnya Mbak Eva. Utamanya para ibu, perempuan-perempuan, wanita, baik milenial maupun di segala usia. Kalau saya itu kita rangkul untuk bagaimana kita mengembangkan budaya, utamanya seni tradisional. Demikian Mbak Eva. Oke, Mbak Nina, saya kan mengikuti juga ya. Itu kan dimulai dari tari, kemudian juga latihan Panem Bromo, lalu kemudian juga tabuhan ya,
untuk gamelannya. Jadi nanti di tayangan berikutnya kita bisa melihat bagaimana Rampak Sarinah memainkan semua show ya, mulai penarinya, kemudian gamelannya, dan juga para yang biodonya itu semua Rampak Sarinah. Jadi ini selamat ya Mbak Nina, ini luar biasa. Mbak Nina bisa diceritakan mengapa sih kok orang atau para ibu-ibu itu harus berlatih seni tradisional itu Mbak? Ya, dengan berkembangnya zaman sekarang atau era sekarang, banyak sekali seni budaya, mohon maaf, yang dari luar itu muncul atau masuk ke Indonesia, yang mana itu membuat kadang, mohon maaf, kembali lagi kita semakin arogan atau bahkan semakin, mohon maaf, cara berbusana dan lain sebagainya itu sudah keluar dari rel bahwa kita ini adalah punya budaya sendiri. Yang mana wanita itu akan lebih lemah lembut, akan lebih bisa berbudaya, lebih bisa beretika, itu dengan budaya kita. Ya ibaratnya kita itu orang Jawa, ojo ilang Jawa nih Mbak, karena kita berada di Jawa ya Mbak ya. Jadi wong Jawa ojo sampai ilang Jawa nih gitu. Jadi kenapa getolnya? Karena wanita, menurut saya wanita itu adalah tonggak atau dari rumah tangga pun kita juga sebagai panutan gitu. Semuanya kita dekat dengan anak-anak. Kemudian negara ini akan lebih kokoh, lebih kuat bila mana wanita-wanita itu juga kuat. Wanita yang mana yang kita harus membuat wanita tersebut sendiri lemah lembut, kemudian kita bisa beretika, attitude-nya itu tidak hilang Mbak Nun Sewu, karena kita kalau wong Jawa itu unggah ungguhe ono ngaten nggih. Ini bahasa Jawanya seperti itu. Jadi ada etika bila mana ketemu dengan yang lebih tua seperti apa. Nah di sini seni dan budaya ini membawa kita itu ke arah situ Mbak Eva. Jadi ke arah etika budaya Jawa yang sehingga lebih lembut hatinya. Jadi para wanita itu cara memberikan didikan ke anak-anak, cara ke, mohon maaf, ke suami, ke keluarga, itu semuanya bila mana kita itu punya jiwa seni, punya budaya, itu tetap lemah lembut. Jadi tidak ada namanya, mohon maaf ya, bentak-bentak. Ini memang betul. Jadi yoga secara Jawa atau yoga secara budaya itu dengan tari, karawitan itu lebih kerasa Mbak Eva. Betul Mbak. Jadi yang diasah itu lengkap Mbak ya kalau dengan tari ya. Kognitifnya karena harus hafal toh Mbak ya. Tariannya ya. Terus kemudian rosone ojo sampai gerakannya itu enggak musikal gitu kan ya Mbak ya. Jadi kaku. Jadi semua dimensi digarap ya. Ini keunggulan seni budaya Jawa dan semua seni budaya tradisional ya menurut saya ya. Itu yang dituju itu bukan materialnya tapi juga spiritualnya. Dan saya ingat kok anak-anak itu begitu latihan ketoprak tiba-tiba sudah bisa kromo injil kan kepada orang tuanya, dan juga kalau kita pakai baju yang kebaya gitu kan, kemudian perilakunya menjadi indah juga kan. Gitu. Ya, itu teman-teman sekalian, para sahabat TV Desa, Rampak Sarinah itu seragam organisasinya itu seperti yang dipakai Mbak Nina, yaitu kebaya putih, terus kadang ditambah pudung merah, ataupun selendang untuk ikat di pinggang gitu ya, terserah gitu. Nanti di tariannya dipakai seragam ya itu. Mbak Nina bisa diceritakan sudah tampil di mana saja dan apakah keberadaan Rampak Sarinah itu sudah sampai diterima ya? Karena terakhir kan saya sampai kaget ketika disuruh mengisi acara mantenan juga Mbak ya. Iya betul Mbak.
Coba diceritakan Mbak, sudah main di mana saja? Jadi seni yang mana saat ini Rampas Sarinah getolkan di wilayah Tulungagung itu, yang pertama itu biayanya murah Mbak Eva. Yang jelas kalau emak-emak itu, ibu-ibu itu kan cari yang murah tapi efektif. Jadi wirogo, wiromo, wirosonya itu tetap ada, kena gitu. Kita kemarin tuh tampil di acara di Taman Budaya Tulungagung dalam acara peringatan Hari Kartini. Kemudian juga pembukaan Festival Dalang, Mbak Eva. Jadi pembukaan Festival Dalang itu yang dihadiri Bapak Kepala Dinas Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung, kemudian dihadiri oleh semua kabitnya, kemudian seluruh dalang itu. Jadi pembukaan Festival Dalang yang mana dalang tersebut sudah sampai nasional. Kemudian kita ya kebetulan lagi antara kerawitan dengan tari itu kita matchingkan Mbak Eva. Ibu-ibunya semangat gitu, terus akhirnya kita matchingkan antara kerawitan dan tari. Kerawitannya pun dari ibu-ibu, penarinya juga dari ibu-ibu. Dan alhamdulillah nun sewu, meskipun tidak seberapa, kemarin itu hanya cukup untuk memberi nun sewu, kita ada tenaga tambahan yang dari luar, itu sudah nombor tanggapan saja nih Mbak Eva. Tapi belum ya Rampak Sarinah itu nanti kita kenalkan dengan ini, namanya kita cari dulu, cari jeneng dicek dawe mbah dulu, jeneng dicek lagi jenang, ngaten nggih Mbak Eva. Oh ini toh yang namanya Rampak Sarinah itu punya kegiatan seperti ini, biar nanti ibu-ibu itu semakin semangat untuk masuk. Aku kok kepengen belajar, aku kepengen sinau. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin monggo nanti ibu-ibu kalau milenial yang hobi di seni atau bahkan yang belum bisa pun bisa belajar Mbak Eva. Terima kasih Mbak Nina. Kita bisa lihat sekarang ya video yang berikutnya itu ketika sudah dalam paket lengkap ya. Pada saat tanggapan ya Mbak Nina yang tadi menari sekarang nabuh bonang ya Mbak ya, bonang, terus ibu-ibu ada yang panem bromo, terus ada yang joget dengan seragam Rampak Sarinah. Silakan Mas diputar. Demikian ya video singkat, hanya ingin menunjukkan ada proses latihan tapi kemudian sampai perform begitu. Mbak Nina, sudah berapa tarian yang dikuasai oleh ibu-ibu sampai saat ini? Karena saya pernah lihat yang latihan pakai bakul yang lincah itu juga ya Mbak ya. Ya, kita ada gambyong, kemudian tari pasaran kita yang pakai senik itu Mbak. Soni Jawa apa ya? Rinjing kecil. Ya senik ya. Itu dia tari ada sekitar 5 tarian Mbak Eva. Teman-teman sekalian, kalau dilihat sebetulnya yang paling menarik adalah ibu-ibu ya, itu masih aktif. Jangan sampai kemudian tidak berkegiatan kesenian hanya karena usia. Justru ketika bergerak, kemudian happy, itu menambah semangat para ibu, dan menurut saya ini sehat ya, sehat luar dan dalam, sehingga menjadi produktif dan fungsional di dalam menjalankan peran-perannya ya.
peran dalam keluarga, peran dalam sosial, peran dalam personal dan seterusnya. Jadi kita mendorong berkebudayaan itu sampai kita usianya selesai gitu Mbak ya, terus melakukan kegiatan kebudayaan. Mbak Nina, ini sempat ada hambatan pandemi kemarin ya, itu gimana Mbak? Terus sampai sekarang kira-kira setelah pandemi gimana kegiatan Tambak Sarinah? Semoga nanti kita akan kembali sudah memulai lagi Mbak Eva ini. Jadi teman-teman sudah berkumpul, kita rutin setiap 1 bulan sekali kita adakan kumpul arisan Mbak Eva. Itu nanti dari tim inti kita sudah mulai bergerak lagi. Nanti mungkin di tengah puasa kita bergerak lagi, bisa dengan giat sosial itu. Kemudian nanti halal bihalal kita sudah planningkan bagaimana mengumpulkan teman-teman di acara halal bihalal itu dengan bareng-bareng. Semoga nanti kita segera punya gamelan sendiri Mbak Eva. Mohon doanya. Amin. Aduh, wes ini ditunggu-tunggu sudah 2 tahun ditunggu ya Mbak. Iya Mbak Eva, dari 2021. Ya, 2021 tahun ya. Alhamdulillah kalau ini berhasil. Kita punya gamelan sendiri, jadi itu nanti lebih bisa memberdayakan anak-anak yang lulusan dari seni yang mungkin saat ini belum mempunyai pekerjaan, itu nanti kita bisa membuka kelas karawitan Mbak Eva. Itu harapan progres saya. Kita punya kelas karawitan, jadi ibu-ibu yang masih belum bisa sama sekali atau pemula itu kita gabungkan dengan kelas pemula. Kemudian yang moderate kita kelas yang sudah pintar nanti kita gabungkan dengan yang pintar. Jadi nanti yang latih misalkan yang megang pemula siapa itu pun pegang pemula. Ya saya berharap kita bisa membuka lapangan pekerjaan Mbak Eva. Harapan saya. Alhamdulillah. Seni itu kita bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga kita bisa mengembangkan sayap, bisa bermanfaat bagi banyak umat. Meskipun orang kadang memandang seni itu cuman hore-hore, cuman senang-senang aja. Sebetulnya tidak. Di situ sangat potensi untuk membuka lapangan pekerjaan, juga membuat ibu-ibu, mak-mak itu mandiri. Contohnya aja misalkan pada saat kita latihan, ada yang jualan sari dele, ayo kita beli sari delenya itu gitu. Jadi ada kesinambungan antara UMKM gitu. Kira-kira Mbak, tantangan ke depan tuh apa? Tapi yang saya ingin tahu ya, mengapa ibu-ibu antusias Mbak? Adakah kesaksian-kesaksian yang Mbak Nina dengar sehingga kegiatan Tampak Sarinah itu diminati oleh emak-emak ya, emak-emak Tampak Sarinah. Ada kesaksian apa Mbak? Rata-rata mantan seniman, mantan seni yang mana sudah mereka terbatasi kegiatannya atau kegiatan itu bahkan untuk ibu-ibu itu hampir tidak ada Mbak. Sekarang sanggar tari masih anak-anak Mbak Eva. Oke. Ini satu-satunya yang belajar tari itu adalah emak-emak atau ibu-ibu. Jadi mereka, wow, ada wadah untuk ibu-ibu belajar nari, wadah ibu-ibu belajar kerawitan. Biasanya itu kan anak-anak, yang ada di sanggar itu anak-anak. Ya, yang mana itu membuka kelas pembelajaran untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu refreshingnya di sini Mbak Eva. Aku perlu mikir, aku rasido mumet. Akhirnya itu dengan hanya sebentar kita nari, kita joget, itu sudah ada hiburan ya Mbak. Mohon maaf kita sudah merefresh otak kita untuk kembali untuk aktivitas itu kembali sekedar di rumah pun juga lebih ini bahagia. Katanya orang itu kalau diawali dengan kebahagiaan, dengan senyuman sepanjang hari itu kita akan bahagia dan senyum loh Mbak Eva. Betul, saya percaya itu juga. Dan saya yakin ya, ini menjadi inspirasi bagi ibu-ibu. Jangan kemudian menghilangkan sisi fun, ya, sisi yang happy dalam hidup. Karena tujuan orang di dunia itu ya happy Mbak ya. Happy di dunia, nanti setelah
meninggal pun akan happy karena di dunia sudah happy. Pokoknya berbuat baik dan nanti akan surganya sudah mulai dibangun di sini ya, dan seni itu adalah mulai dari surga. Mbak Nina, apakah juga ada waktu khusus untuk memberikan ruang bagi para anak-anak di sekitar posko Rampak Sarinah, Mbak? Apakah hanya ibu-ibu saja? Tidak, Mbak Eva. Kedepannya kita pasti juga akan membuka sanggar untuk anak-anak, Mbak Eva. Ya, jadi yang mana nanti ada kolaborasi seperti giat Mama Mia itu kan antara ibu dan anak gitu ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa kolaborasi semacam fragmen atau sendera tari yang mana melibatkan anak dan ibunya. Itu nanti menjadi akhirnya bersinergi. Di rumah itu ada komunikasi. Kadang karena sekarang itu banyak main HP, gadget ya Mbak Eva. Itu komunikasi di keluarga itu berkurang, sangat berkurang sekali. Apalagi kalau sudah pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP, kayak enggak kenal Mbak Eva. Jadi kita nanti ada kolaborasi antara anak dan ibu atau anak dengan mamanya itu bisa berkolaborasi. Misalkan pulang latihan, Mah, tadi diajari nari apa ya Mah? Oh tadi gini loh Mah, aku gini loh Mah. Mama tadi diajari gini Mah, ayo Mah kita duet. Nah, mungkin dari situ. Kemudian kita berusaha meminimalis no komunikasi di rumah. Jadi bagaimana? Gimana kamu tadi belajar nari bisa enggak? Diajari sama siapa? Diajari ini, narimu gimana? Akhirnya kita bisa membuat suasana di rumah itu kembali hidup, Mbak Eva. Ya, saya juga Mbak setuju itu ya. Karena memang kenakalan remaja di Inggris itu dipicu karena komunikasi yang jelek dalam keluarga. Nah, kalau kemudian ada kegiatan ibu dan anak bersama-sama dan suasananya happy, ya, memang bisa pengajian juga ya. Tapi kan nggak komunikatif antara keduanya. Tapi kalau kemudian melalui seni itu suasana beda ya, tidak ada stres, tidak ada apa yang semuanya happy, dua-duanya happy begitu. Nah, itu yang jelas. Ya, itu akan menambah kualitas ya. Kualitas hubungan, kualitas komunikasi yang ada di sana. Mbak Nina, saya pernah dengar kan waktu itu Rampak Sarinah kolaborasi juga dengan paguyuban-paguyuban di sekitar kota ya Mbak ya. Yang kalau latihan pindah ke tempat sana, latihan pindah ke sana gitu, bisa dijelasin Mbak. Itu kan juga menurut saya menurutku sesuatu yang baik juga kan dilakukan karena saling menambah semangat ya dari Rampak Sarinah sendiri dan juga paguyuban-paguyuban seni yang diajak kolaborasi. Iya, betul Mbak Eva. Kita juga berkolaborasi dengan paguyuban-paguyuban atau yayasan yang lain di Tulungagung, termasuk dari paguyuban instruktur senam Tulungagung, kemudian dari Gayatri itu yang ketuanya Mbak Reni itu Mbak, kemudian ada banyak yayasan di Tulungagung yang melibatkan perempuan ya. Jadi bagaimana nanti instruktur-instruktur senam itu bisa berbudaya, jadi tidak hanya jingkrak aja gitu Mbak Eva, tetapi gerakannya lebih halus, hatinya lebih lembut, itu akhirnya mengarah ke situ. Coba instruktur senam itu orang mung digarwai bahasane Jawa gitu Mbak, tapi dengan gerakannya lembut, mereka akhirnya bahkan pari itu mereka akan bisa ke senam itu lebih kena wirogo, wiromo, wirosonya itu ada Mbak Eva. Jadi wirogo, romo, wiroso. Jadi itu dijelasin Mbak, karena yang nonton sampai merauke nih ceritanya. Iya. 3 elemen seni. Ya. Wirogo itu bagaimana kita memeragakannya Mbak. Jadi tarian itu seperti apa, wirogonya itu kalau dalam tari. Tapi kalau dalam segi agama atau tuntunan sebetulnya wirogo itu raga kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa kita diciptakan oleh Allah. Yang bagi yang agama Islam kita itu diciptakan oleh Allah. Bagi yang beragama kita, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau dalam tari, wirogo itu bagaimana kita memeragakan. Jadi raga kita. Kemudian wiromo.
Wiromo itu bagaimana kita memeragakan sesuai dengan irama. Misalkan na 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 tak tak tung de detak tetak neng detak nela, itu otomatis langkahnya gimana. Misalkan bapangan terendah tak dong dang tung de tululung tululung tung tak tung gitu. Tak tulung de lah, itu wirogonya itu dengan wiromo pas enggak. Tapi dalam segi irama, perjalanan kita itu sebetulnya sesuai irama yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sesuai langkah kita itu, wiromonya itu, iramanya itu kita tinggal mengikuti yang sudah iramanya itu dari Tuhan. Kemudian wiroso. Wiroso itu kita bisa menjiwai sesuatu itu dengan rosone awake dhewe. Misalkan narinya itu musiknya gambyong, misalnya seperti tadi gambyong Mbak ya. Entak tulung de. Ini ada entak tulung de. Ini sudah tidak ada rasanya. Jadi bagaimana rasa kita itu memeragakan sesuai irama itu atau tidak. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, jadi dalam kehidupan sehari-hari, wiroso itu bagaimana rasa kita terhadap sesama manusia dan rasa kita terhadap yang maha kuasa. Jadi rosone terhadap manusia itu kita saling berbagi kasih. Namanya kita bisa menerima, kita juga harus bisa mengasihi. Itu namanya terima kasih. Jadi rasa sayang, rasa tresno, welas asih. Jadi bahasanya Islam itu habak luminanas ya Mbak, kalau tidak salah. Hubungan antara kita dengan sesama manusia, dan habak luminallah itu hubungan terhadap yang maha kuasa, itu secara Islam. Jadi wirosonya di situ. Kemudian tambah satu lagi wirupo Mbak. Wirupo itu bagaimana kita mengargumenkan. Misalkan kita waktunya misalkan kita waktunya garang ya garang, kita waktunya lucu ya lucu gitu. Jadi itu di mana wirupo itu bisa mengekspresikan diri gitu ya. Sedangkan di secara kehidupan sehari-hari, wirupo itu adalah wajah kita yang kita tampilkan terhadap orang lain, terhadap audien, yang misalkan kita punya masalah apapun, yo ojo diketokno ning nggone wong liya. Kita taunya orang lain itu bahagia, kita itu selalu senyum, kita itu bisa menutupi segala sesuatu biar orang itu yang taunya kita itu selalu bahagia dan memancarkan aura positif, menyebarkan aura positif di sekitar kita. Mungkin demikian Mbak, antara wirogo, wiromo, wiroso, dan wirupo. Ya, artinya kita sedang karakter building toh Mbak ya. Sedang membentuk karakter melalui seni dan tradisional itu. Karena elemen-elemennya, faktor-faktornya, unsur-unsurnya dalam seni tradisional Jawa ya khususnya, seperti yang dijelaskan Mbak Nina tadi. Oleh karena itu kenapa kemudian para peserta itu sampai kerogoh ya, kerogoh rosonya, kerogoh kognitifnya dan seterusnya itu. Juga tadi istilahnya kalau pas latihan ya kemudian tindak tanduknya, tutur bahasanya, air mukanya dan juga rosonya itu kebangun gitu. Itu jadi betul. Jadi sesuai dengan topik sebetulnya berkesenian tradisional itu adalah bagian dari pembentukan karakter, pembentukan kepribadian. Nah, karena kita ini adalah sebagai kelompok nasionalis ya, karena kita akan barisan Sukarnois ini ceritanya. Nah, oleh Bung Karno kan dikatakan bahwa ketika kita ingin menjadi bangsa yang kuat, itu akarnya harus kuat. Ojo sampai wong Jawa ilang Jawa nih. Tadi kan gitu ya Mbak ya. Nek ilang Jawa nih, ilang Indonesia nih, ilang Minang nih, ilang NTT nih, terus tiba-tiba punya kepribadian yang lain ya. Dipaksainnya kamu jelek, punya itu. Wah, itu tanda-tanda keruntuhan bangsa. Ketika dicabut dari akar budaya kita. Jadi para sahabat desa
kita pun punya kewajiban untuk menghidupkan seni tradisional kita di masing-masing daerah untuk mengokohkan kepribadian dan sehingga kita menjadi pilar-pilar untuk NKRI yang semakin kokoh. Karena di setiap seni tradisi itu selalu bermuatan penuh ya, karena seni tradisi Indonesia bukan ajojing gitu ya, tapi selalu ada nilai-nilainya, ada filosofinya, dan itu mudah-mudahan makin memperkuat akar kita. Mbak Nina, kenapa nggak ada cowoknya? Apa memang khusus perempuan? Sementara ini kami, karena Rampak Sarinah itu adalah organisasi perempuan, Mbak Eva. Jadi kemarin itu cowoknya itu banyak dibantu karena pelatih kerawitan. Kemudian pengendangnya itu pengendang, titer, rebab, gambang. Karena kita belum bisa, Mbak Eva, untuk itu. Saya belum bisa. Kendang angel lanjutnya. Kendang, rebab, kemudian gender, gambang, itu saya pengen ngendang aja belum bisa. Saya pengen sebetulnya cita-cita saya itu pegang kendang sama pengen mayang, Mbak Eva. Saya pengen dalang itu seperti apa. Saya masih penasaran, belum bisa juga. Jadi memang pembentukan karakter Indonesia itu kompleks sekali sebetulnya, budayanya luar biasa. Jangan sampai nanti mohon maaf kita kena penjajahan orang luar negeri atau penjajahan yang dari luar sehingga budaya-budaya yang ada di Indonesia ini hampir punah, tenggelam. Itu rasanya ati ora trimo, Mbak Eva, jujur mawon saya. Saja rasanya hati itu menangis. Indonesia itu kaya. Tradisinya orang luar aja bahkan ingin pelajari budaya Indonesia. Sampai jauh-jauh dari luar negeri sekolah seni di Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia sendiri itu, mohon maaf, kadang seni Jawa atau seni tradisi itu dianggapnya ketinggalan zaman, dianggapnya desa, dianggap kampungan, dianggap ndak boys gitu bahasanya. Jadi apa itu tari kayak gitu, ndak usum gitu, misalkan seperti itu. Justru dari segi itu mari kita bersama-sama mengangkat seni budaya Indonesia, utamanya kesenian tradisional masing-masing daerah, itu Mbak Eva. Dan saat ini kami getol-getolnya di senam itu kita sisipkan semacam flash mob Jawa, itu dikemas dari senam itu dengan musik gamelan, Mbak Eva. Ya, dan Mbak Nina juara toh, diceritakan dong bagaimana mempengaruhi senam sehingga menjadi berapa kali juara itu Mbak Nina ya. Seni, istilahnya apa Mbak ya itu dikontaminasi, tapi bagus ya, kontaminasi seni tradisi ke dalam senam ya. Gimana Mbak? Kita kolaborasikan. Pada tahun 2017 saya kenal Mbak Eva pertama kali itu. Kemudian di situ saya punya ide bagaimana membuat olahraga budaya, Mbak Eva. Olahraga budaya yang mana olahraga tetapi tidak meninggalkan budaya. Akhirnya saya punya ide menciptakan satu senam yang, karena saya dari Tulungagung, akhirnya saya menciptakan senam yang isinya itu budaya Tulungagung. Dari reog, kemudian tayub, kemudian jaranan senterewe, yang satunya seni tiban. Itu saya kolaborasikan menjadi satu kemasan senam. Yang mana pada saat itu di tahun 2018 kebetulan ada lomba cipta senam tingkat nasional, Mbak Eva. Itu Mbak Eva itu yang support luar biasa. Ya, kita senang sekali ya ketika juara 3 ya Mbak ya waktu itu ya. Ya, awalnya itu kita mengirim video, Mbak Eva. Kita mengirim video, kemudian mengirim deskripsi, apa ini tujuannya untuk apa, senamnya terdiri dari apa saja, hitungannya seperti apa. Kemudian dari sekian banyak atau tingkat nasional se-Indonesia dipilih 5 terbaik.
sesuai dengan video dan deskripsi yang dikirimkan. Kemudian dari 5 itu kita diundang Mbak Eva ke Jakarta. Fasilitas dari waktu itu Dirjen Kebudayaan sama Kemendikbud. Kemendikbud sama Dirjen Kebudayaan di tahun 2018. Kita semua fasilitas akomodasi transportasi semuanya dari situ, dari penyelenggara. Kemudian kita live show-nya atau live lombanya itu dengan 7 juri kalau tidak salah Mbak waktu itu. Jadi Kota Tua. Jadi kita tampil di Kota Tua waktu itu Mbak Eva tindak mana ya, pergi mana ya. Itu stafnya Mbak Eva waktu itu. Dan alhamdulillah kami dari Tulungagung Lomba Cipta Senam reok atau senam tradisional Tulungagung itu mendapatkan juara 3 tingkat nasional dan alhamdulillah penciptanya adalah saya sendiri Mbak Eva. Matur nuwun Mbak Eva, sportnya yang luar biasa. Yang terakhir kemarin kan juga juara itu, ceritakan dong lomba apa yang dibikin PDIP ya waktu itu kayaknya. Ya Mbak, kita bersama teman-teman itu mengikuti lomba Cicita yang diadakan di Tulungagung. Awalnya kita juara 1, kemudian kita berangkat lagi ke tingkat nasional, kita masuk the best 5 Mbak, karena tidak ada ring, jadi tidak ada ranking. Jadi kita masuk 5 terbaik di Jakarta. Saya ketemu Pak Jokowi di sana. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kalau dilihat ya dari seni tradisional itu ternyata berkembangnya bisa kemana-mana ya, sampai ke olahraga senam pun kemudian bisa diintervensi, diintersepsikan, diinsertkan gitu ke sana. Dan yang paling penting badan sehat, mental juga sehat, gitu Mbak ya. Di dalam badan yang sehat ada mental yang sehat itu. Dan kalau ibunya cerdas sehat, maka anaknya dan keluarganya juga ikut sehat itu. Dan kalau Bung Karno bilang perempuan itu tiang bangsa, ya ini maksudnya itu, ibunya oke, ibunya pinter, bangsanya juga pinter gitu. Oke teman-teman, ini masih 15 menit. Apakah ada yang tanya dari YouTube atau dari Zoom? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada enggak? Enggak ada ya? Saya nggak mantau di YouTube sih soalnya. Oke Mbak Nina, kita lanjutkan saja dengan pertanyaan selanjutnya. Mbak Nina bisa cerita kira-kira tadi saya masih pengen nguber Mbak. Untuk kelas yang anak-anak mungkin harus dibuka kepada yang cowoknya Mbak. Karena nggak enek sing ngopeni kan, cowok mesak nih kan nih cewek tok, dan kalau cewek dan cowok itu bisa digabungkan sehat loh, untuk dua belah pihak itu. Ini saran saja Mbak untuk yang akan datang. Kalau ibu-ibu harus eksklusif itu. Saya percaya karena punya kebutuhan khusus, punya biar curhat-curhatan ya, itu penting. Tapi untuk anak-anak tampaknya harus terbuka juga untuk cowok ya Mbak. Gimana Mbak Nina? Iya, sangat setuju sekali bahwa nanti kedepannya kelas tari atau kelas kerawitan itu untuk anak-anak itu kita rangkul juga yang laki-laki atau cowok gitu ya Mbak Eva. Memang sebaiknya semuanya baik laki perempuan kita kolaborasi. Jadi kita buat semacam persaingan tetapi yang sehat, bahwa anak-anak cowok bisa, anak perempuan juga bisa, aku yo iso gitu. Dan suatu saat kita gabungkan kolaborasi itu antara laki-laki dan perempuan, yang mana kita buat sinergi. Jadi anak-anak itu biar tumbuh kembangnya ya kembali lagi mengurangi kalau mereka nanti menghafal angka, mereka akan lebih cerdas Mbak Eva. Misalkan di kerawitan itu menghafal angka, otomatis mereka akan lebih cerdas karena otak kanan dan otak kirinya bekerja. Otak kanannya sehat, ya jadi saraf melihat, otaknya mensensor, motoriknya bekerja apa? Mukul.
Kalau di tari itu saraf sensorik dan motoriknya bekerja dengan apa? Ada musik, sarafnya mendengarkan. Otomatis sensornya bekerja, motoriknya apa? Gerak. Jadi antara otak kiri dan otak kanannya bergerak, bekerja. Kenapa? Anak-anak itu sebaiknya ekstra yang bagus itu yang mengarah ke seni. Jadi tidak hanya mohon maaf akademik. Oke lah, akademik bagus. Tetapi kalau kita tidak di kolaborasi dengan seni budaya, kembali lagi ke seni, mereka akan monoton jadi orang serius, jadi orang ini, dan susah bersosialisasi, Mbak Eva. Itu yang amati ya dari anak-anak. Biasanya itu anak itu pinter hanya di akademik, pinter kutu buku. Akhirnya mereka cuek dengan lingkungan sekitar. Dan kita tidak ingin bahwa anak-anak kita itu tumbuh kembangnya seperti itu. Kita kenalkan musik, entah itu ya kalau kita kenalkan musik tradisional itu mereka akan lebih kompleks. Oh, ciri khasnya Bonang itu seperti ini. Oh, ciri khasnya Demung seperti ini. Ciri khasnya Saron, Peking, Kenong, Gong, Selentem, Gender, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian kalau di tari itu remo itu seperti ini. Ngeremo itu banyak jenisnya, misalkan remo Malangan, remo Surapan, remo Putra, remo Putri, kan banyak sekali yang seperti itu. Jadi bagaimana kita itu nanti mengenalkan, saya pengennya itu mengenalkan anak-anak itu seni memang betul-betul dari basicnya, dari basic, dari dasar, sehingga mereka nanti sampai besar pun itu yang saya rasakan karena saya mengalaminya, Mbak Eva. Jadi tidak akan hilang, tidak akan hilang apa itu yang namanya sudah melekat ya, sudah melekat dari kecil itu. Saya memang kebetulan di dunia seni, tapi sekolah saya dan kuliah saya di kesehatan. Akhirnya saya kolaborasikan, Mbak Eva. Saya kolaborasi seni dan kesehatan. Bahwa seni itu menyehatkan itu memang betul-betul gitu, Mbak Eva. Betul, tadi menarik sekali ya penjelasan Mbak Nina ya, bagaimana melalui seni dan budaya ini yang tradisional, ini kita menjembatani dan bahkan mengkompensasi sistem pendidikan kita yang berat sebelah ya, yang kiri doang ya. Sementara konsep kecerdasan kita itu adalah ketika berimbang, kanan kiri itu berimbang. Dan dengan menari tadi kan ternyata otak tengahnya dijalanin karena kanan kirinya jalan. Nah, dalam masa yang AI ya, apa itu, artificial intelligence, itu kan semua fungsi besok diambil alih oleh robot ya. Iya. Keunggulan sumber daya manusia itu adalah di seninya itu, jiwa seninya itu. Karena dari jiwa seni itu berkembang kreativitas, inovasi, kemudian ini yang robot nggak bisa gitu. Jadi alangkah baiknya kalau mengajak, memberikan pendidikan seni tradisional kepada anak-anak ini untuk membekali anak-anak supaya punya kelebihan-kelebihan yang robot-robot nggak bisa, yang artificial intelligence nggak bisa, yaitu apa? Kreativitas ya. Kalau hatinya happy, kreativitasnya jalan. Dan tadi otak kiri kanan itu jalan bareng itu kalau berseni tradisional itu. Dan itu yang bikin ibu-ibu happy itu ya itu Mbak ya. Iya. Akhirnya apa? Mereka itu nanti kondur pulang ke rumah itu dalam keadaan senang. Aku tadi begini. Dan mungkin dari segi keluarga, suami itu pun juga senang. Oh, istrinya berkegiatan positif. Oh, pulang tetap senang, bahagia, gak muring-muring kan itu gitu Mbak Eva. Jadi saat ini pun saya juga, mohon maaf karena saya juga instruktur yoga, saya sudah memasukkan musik Jawa atau musik gending kerawitan itu masuk untuk pengiring gerakan kami yoga. Jadi yoga yang mengarah ke
seni tradisional. Jadi tidak hanya, oh mohon maaf, biasanya yoga itu identik dengan musik Bali, identik dengan musik Barat, identik India, gitu ya Mbak. Tapi kita bikin gerakan yoga itu dengan musik Jawa dan bahkan gerakannya pun itu mengarah ke seni tari. Tari Jawa, Mbak ya, maksudnya. Tapi itu justru membuat yoga menjadi salah satu bentuk terapi, Mbak. Kita bikin terapi. Saya pernah bilang ke master yoga saya, "Kok saya membuat gerakan seperti ini boleh tidak?" Saya mengkolaborasikan gerakan, "Oh, malah bagus, kamu inovatif," gitu. Jadi masternya mengatakan seperti itu. Misalkan untuk terapi kakinya seperti apa, kita buat aja seperti gerakan. Jadi gerakan tari itu pun juga seperti gerakan yoga, Mbak. Cuman kalau kita misalkan seperti gerakan bedoyo itu ya Mbak, bedoyo, toyo, itu sangat-sangat luar biasa untuk kekuatan punggung, paha, lutut, itu semuanya kena Mbak. Jadi kalau tarian-tarian Jawa yang klasik-klasik itu sangat luar, kan gerakannya pelan. Ting, tung, ting, 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 tung, ting, ting. Ya, jadi itu sudah mengarah ke sekaligus kita menyehatkan, menguatkan tulang-tulang, Mbak Eva. Iya, iya. Iya, Mbak, karena nek mendek kan ya suwi, Mbak ya, pas nari Jawa klasik lho. So, mendeknya lama. Apalagi kalau itu Jogja itu kan mesti kakinya mekar ya, Mbak. Dari Jogja kakinya mekar itu otomatis dia mendeknya itu lama. Terus mendek nguatin punggung, doyong ke kanan, ini untuk pinggang, doyong ke kiri, kan gitu Mbak Eva. Terus iya, luruan pandangan itu pun, luruan pandangan kan kalau nari itu pandangannya luruh ke bawah, itu menyatakan kita itu harus selalu rendah hati, tidak boleh sombong, dan kita itu mengingat bahwa kita dari tanah akan kembali ke tanah. Semuanya ada filosofinya, Mbak. Luar biasa ya, seni tradisional kita ya. Dan saya yakin hal-hal yang sama itu juga ada di semua seni tradisional di berbagai daerah, Mbak. Jadi nggak harus kemudian orang NTT belajarnya Jawa, enggak. Sana pun juga pasti ada filosofinya. Kayak tari perang burung ya, tari burung yang di Sulawesi Utara itu. Ternyata filosofinya juga dalam kan, Mbak ya. Bagaimana berkoneksi dengan alam ya. Berkoneksi dengan alam, terus gerakannya gerakan semesta atau Mbak ya. Yang perempuan itu kan kayak nari kayak burung ya, Mbak. Kebetulan cewek cowoknya gitu. Kebetulan ada Jawa. Jadi yang kami pelajari adalah filosofi Jawa. Saya berharap nanti kita bisa ke Kalimantan, bisa Sumatera untuk mempelajari budaya atau kesenian sana, Mbak Eva. Itu harapan kami juga. Ya betul, dan ya alhamdulillah ya Indonesia, ya ampun apa aja ada kan Mbak ya. Indonesia itu luar biasa. Jadi katanya teman-teman yang yang Islam ya, Nabi itu menyebut Indonesia itu negara, ada suatu negara yang makmur seperti surga, yang orangnya nggak kenal saya tapi mencintai saya. Aduh, merinding aku. Yo Indonesia iki, Mbak. Mbak ya. Hidupnya nyaman, banyak sungai, pohon-pohonnya ini, dan itu membuat kita kaya ya dengan tradisi-tradisi itu tadi, dan ternyata dalam sekali ada nilai-nilainya. Dan lagi Mbak Eva. Gimana Mbak? Dan mohon maaf, satu lagi. Jangan kita mengatakan gamelan itu adalah alat musik yang mohon maaf tersisih atau apa. Tapi justru gamelan itu adalah sebagai alat, mohon maaf, pada saat Islam masuk ke Indonesia. Jadi mohon maaf bagi yang Muslim, jangan pernah mengatakan gamelan itu no, tidak mau. Ya, tapi justru gamelan itu Sunan Kalijogo masuknya pakai gamelan, wayang. Kemudian Sunan Bonang, sampai dikatakan aja Sunan Bonang namanya.
Itu adalah beliaunya itu sangat luar biasa, membawa kebudayaan itu memasukkan Islam itu dengan budaya gitu loh Mbak. Jadi kadang orang yang tidak mau belajar atau orang gelem nyinau nih bosone Jawa, apa itu yang ada di dalam gamelan itu beraneka ragam. Rugi Mbak Eva. Saya itu kalau sudah dengar namanya gamelan itu, wah wis kita larut akan kebahagiaan itu, rasanya senang gitu Mbak. Sumpah Itu udah. orkestra kan Mbak ya, itu kan sepadan dengan orkestra karena berbagai instrumen, terus kemudian main bareng, keluarnya indah bareng gitu kan. Gotong royong kan itu Mbak ya, bahwa beda-beda peran, tapi tujuannya sama, apa, musik yang harmonis gitu. Betul. Jadi luar biasa, namanya gamelan itu kalau dipukul satu sama lain itu bersamaan, saling berkolaborasi. Apalagi itu demung satu, terus nanti saronnya gantian. Saronnya tanya Roma, cici Roma. Asik banget itu. Kalau sudah belajar itu mau seperti itu. Terus pakainya Roro mama. Nah, itu akhirnya luar biasa. Itu yang saya rasakan. Jadi kita itu akhirnya apa ya? Aura positifnya atau energi positif kita itu memang keluar pada saat kita nabuh gamelan atau mukul gamelan itu, rasanya kebersamaan itu ada. Jadi sangat luar biasa atau sangat bagus. Misalkan ada satu atau sing CJ itu langsung kita tengok CJ. Oh iya, jadi akhirnya kebersamaan itu tumbuh dari situ. Jadi kebersamaan, kegotong royongan itu sangat menjadikan sesuatu yang indah. Itu memang luar biasa Mbak, betul sekali. Ya, oke, sahabat desa yang saya cintai, percakapan kita pada kali ini membawa kita harus menyimpulkan ya, bahwa kalau desa itu adalah membangun Indonesia itu dari desa, membangun manusia Indonesia itu juga harus dari desa, maka jangan tinggalkan aspek seni dan budaya. Jadi jangan hanya infrastruktur saja, tetapi roh itu juga harus dikelola ya. Dan seni budaya itu yang mengantar kita dan menjadi media kita untuk mengembangkan kepribadian dan kepribadian yang berakar kepada bumi kita, itu adalah melalui seni budaya. Karena itu apa ya Mbak, daya cipta karsa, rasanya Karsa Budi Karsa gitu loh. Gitu. Itu mengumpul jadi tari, mengumpul jadi jadi tembang, mengumpul jadi karya-karya seni tradisi yang lain. Jadi selain bersyukur, tapi ini juga ajakan ya, mudah-mudahan aspek pengembangan sumber daya manusia jangan sampai ditinggalkan sisi seni dan budayanya. Saya yakin semua sudah melakukan ya, tapi ini refleksi bersama untuk makin menguatkan. Mbak Nina, kita punya waktu 3 menit, ada pesan terakhir untuk sebelum kita mengakhiri? Oke, selamat malam semua para penonton dari TV Desa. Terima kasih Mbak Eva, host, dan semua yang aktif di Zoom. Semoga pembentukan karakter kepribadian melalui seni budaya di Indonesia tidak akan pernah punah. Jangan lupakan seni budaya itu sangat luar biasa untuk pembentukan karakter. Mari kita para ibu, kita para wanita menjadikan sebagai seni budaya itu kita terapkan ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita itu lupa, lali, ora eling terhadap apa yang kita punya. Apa yang kita punya itu sangat luar biasa dan sangat istimewa dibandingkan dari negara manapun. Indonesia memang luar biasa dengan seni budaya. Mari kita tingkatkan, kita tanamkan pendidikan karakter dan kepribadian melalui seni budaya. Terima kasih, matur nuwun Mbak Eva. Ya, makasih Mbak Nina. Semoga tambah sukses, semakin kokoh, semakin terlembaga ya. Dan semakin banyak ibu-ibu yang bergabung, dan mudah-mudahan pembicaraan kita pada malam hari ini barokah menjelang puasa,
menjadi inspirasi bagi para sahabat desa di seluruh tanah air. Demikian perbincangan kita pada hari ini, sahabat desa, kita akhiri dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.